Apa ada yang mau ditanyakan seputar materi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Edwin atau juga, pengalaman rekan-rekan nih dalam menyusun anggaran seperti itu ya? Untuk pertanyaannya bisa langsung melalui audio atau bisa juga, bertanya melalui kolom chat, seperti itu. Oke Pak, sembari menunggu rekan-rekan ada yang bertanya ya Pak, saya Ya, juga mau menanyakan beberapa gitu Pak. Sebenarnya bagaimana ya Pak cara kita mengidentifikasi sumber pendapatan dan pengeluaran yang tepat gitu Pak dalam anggaran yang kita buat, seperti itu? oke. Oh, kita harus melihat dulu sumber pendapatan kita itu dari mana aja sih. Kita bisa lihat dari core business yang kita jalankan gitu ya. Misalkan kita jualan atau kita jasa atau kita produksi, dari core business itu apa saja sumber pendapatnya. Yang kemudian ya kita upayakan untuk memperoleh potensi sumber pendapatan lain dari atau kita bentuk revenue stream-nya, aliran uang itu dari mana lagi sih selain dari bisnis utama. Dan yang terakhir ada pendapatan lain, misalkan dari pendapatan bunga atau hasil bagi hasil deposito, dari investasi dan lain-lain. Itu yang menjadi sumber pendapatan. Sedangkan untuk pengeluaran ya kita bisa bagikan menjadi 3 bagian. Ada yang dari aktivitas operasi, pendanaan dan investasi. Ya, kita mesti lihat untuk pengeluaran operasi ini ya ini harus menjadi poin penting yang harus diperhatikan, jangan sampai kita mengalami defisit pada arus kas operasinya karena ini sangat mengganggu sekali nanti dalam pengelolaan perusahaan. Saya kira itu ya. Iya. Oke oke Pak. Lalu Pak, bagaimana sih Pak cara kita bisa mengalokasikan sumber daya kita secara efisien untuk mencapai tujuan dalam pembuatan anggaran? Oke, gimana sih sebenarnya cara kita biar lebih optimal gitu ya sumber daya kita yang kita miliki untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan di anggaran tersebut ya. Kita bagi dua nih ya untuk sumber daya. Ada yang namanya sumber daya manusia, yang kedua ada sumber daya modal gitu ya. Nah, untuk sumber daya manusia ini dalam menyusun anggaran itu kita bisa memperhitungkan rasio produktivitas pegawai. Gimana caranya? Kita hitung target laba yang sudah kita tentukan dalam beberapa tahun ke depan itu kita bagi dengan total pegawai yang tersedia. Sehingga nanti kita bisa lihat, oh tingkat produktivitasnya itu berapa, misalkan di angka 100 juta per orang gitu ya. Nah, itu nanti kita bandingkan dengan industri sejenis. Misalkan di F&B. Di F&B ini setelah kita hitung di angka yang kita targetkan, kita menghasilkan 50 juta per orang ya tingkat produktivitasnya. Bandingkan industri sejenis. Di industri sejenis ternyata ya misalkan ya, saya belum lihat data terakhirnya. Ternyata produktivitas pegawai itu harusnya mencapai di 70 juta per orang dalam 1 tahun. Artinya apa? Kita belum mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia. Bisa saja kita terlalu banyak merekrut orang yang itu belum optimal atau kita belum bisa menangkap pasar yang tersedia dengan sumber daya manusia yang kita miliki. Itu yang perlu kita siapkan dari sisi sumber daya manusia. Sedangkan untuk sumber daya modal ya kita bisa hitung dengan menggunakan rasio keuangan yang tersedia. Misalkan kita hitung return on investment-nya seperti apa hasilnya. Kemudian tingkat pengembaliannya dengan payback period dan kita hitung nilai kini atau nilai wajarnya itu dengan net present value dari model yang kita gunakan. Dari angka-angka ini nanti kita bandingkan dengan acuan normanya, rule of thumb-nya itu berapa. Itu tergantung dari industri yang kita jalankan. Kita kalau di industri misalkan logistik berbeda dengan industri F&B, berbeda lagi dengan misalkan manufacturing ya. Ini akan kita bandingkan dengan industri yang ada gitu. Begitu, Mbak Arina. Mmm, ya, oke oke Pak Edwin. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Lalu di kolom chat Pak ada pertanyaan dari Bu Elizabeth. Ya, Yap, jadi, bisakah memberikan contoh budget yang disusun di awal pendirian usaha, Pak? Misalkan seperti coffee shop, seperti ya. itu. Mhm.
Oh, oke. Ya, gimana caranya? Eh, Bisa dibuat si Bu Elizabeth ya. Nanti di dalam rencana bisnis itu ada yang namanya belanja operasi atau belanja modal. Dibuat tuh rencana belanja operasinya apa aja, kemudian belanja modalnya apa aja, terus initiation cost-nya itu biaya yang kita perlukan, misalkan legalitas, izin, ya merek dagang, ya kan, dan lain-lain. Kita hitung berapa sih sebenarnya, ya. Untuk contoh baik, mungkin akan kita bahas ini lah ya berikutnya ya. Kalau di webinar waktu sangat terbatas, kita kurang 1 jam lah. Nanti kalau perlu ada kita buat workshop untuk menyusun bisnis plan. Kalau teman-teman minat, kita buat begitu dan kita lakukan dengan contoh ya best practice dari masing-masing. Yang nanti outputnya itu akan kita gunakan untuk usahanya masing-masing. Itu bisa. Dan ada sih ya template nanti tinggal disesuaikan dengan apa usahanya yang dikelola begitu. Tapi setidaknya saya beri gambaran tadi pada 2 poin tadi ya OPEX-nya berapa, operational expenditure atau belanja operasinya, kemudian ada belanja modalnya, capital expenditure. Itu yang kita perlukan pada saat di awal pendirian dari usaha yang kita akan lakukan begitu. Ya, masih di mute Mbak Arina. Oke, baik. Terima kasih Pak Ya. Edwin dan Bu Elizabeth. Semoga bisa terjawab ya Bu ya. Oke, untuk rekan-rekan yang lain, apa ada pertanyaan nih seputar budgeting gitu ya dalam menyusun anggaran rekan-rekan semuanya seperti itu. Apa ada yang mau ditanyakan? Ya. Oh ya, oke baik. Terima kasih Mbak Rafifa. Dan saya mau ada pertanyaan kembali, Pak. Yap. Ya, Eh, Mbak. Sebenarnya bagaimana sih Pak cara kita membuat anggaran yang fleksibel seperti itu untuk menghadapi perubahan kondisi atau situasi yang nggak terduga seperti itu, Pak? Oke, kita sepakati dulu bahwa anggaran ini bukan harga mati ya, yang tidak bisa diubah gitu. Enggak, ini bukan kitab suci ya. Jadi anggaran itu juga harus fleksibel dalam kondisi tertentu ternyata ada asumsi yang meleset ya pada saat kita menggunakan menyusun anggaran, misalkan pertumbuhan operasinya itu enggak sejalan atau pertumbuhan ekonomi juga ternyata enggak sesuai dan sebagainya yang tidak sesuai dengan asumsi yang kita susun di awal menyusun anggaran, maka kita perlu sesuaikan, nggak masalah, ya. Kita perlu Pak Edwin suaranya putus-putus, Pak. adjust di situ, gitu. Tes 1, oke, bentar. Masih Oke, nge- tes 1, Pak. Oh udah ya, masuk oke. ya? Ya, Ini udah, Pak. ya, poinnya adalah kita tetap bisa melakukan penganggaran itu dengan mengubahnya ya secara fleksibel tergantung dari kondisi ya yang menyebabkan asumsi yang kita gunakan pada saat di awal itu ternyata berubah gitu ya. Tapi kalau enggak ternyata jangan juga kita ubah ya. Artinya kita push dulu monitoring yang kita lakukan terhadap capaian anggaran itu udah maksimal atau belum. Jangan-jangan kita sendiri sebagai pengusaha itu juga belum optimal mencapai anggaran yang sudah kita tetapkan di awal gitu Mbak. Iya, Pak. Oke, oke. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan kembali untuk peserta? Oke, Pak. Ada pertanyaan dari Mbak Tia, Pak. Ya. Bagaimana strategi untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu gitu, Pak, atau yang berlebihan dalam anggaran? Oke. Saya sangat menyarankan ya pertama buatlah dulu rencana pengeluaran dan penerimaan dalam periode tertentu, misalkan lah terdekat 1 bulan ya kita buat rencana cash flow-nya, cash in cash out-nya itu dalam 1 bulan. Yang kedua, buat prioritas, buat skala prioritas. Saya sering menyarankan itu setidaknya buat 4 kuadran lah ya. Satu,
penting dan mendesak, kedua tidak penting dan mendesak, ya, tapi yang ketiga penting dan tidak mendesak, yang terakhir tidak penting dan tidak mendesak. Itu prioritasnya. Jadi kalau ternyata penting dan mendesak, prioritas harus kita bayar, harus kita keluarkan dari pengeluarannya. Tapi kalau ternyata tidak penting dan tidak mendesak, berarti bisa kita tunda dong, ya kan? Ini apalagi nggak berpengaruh terhadap bisnis perusahaan, ya nanti dulu. Gitu. Nah, ini cara kita untuk menjaga agar pengeluaran yang kita lakukan itu tidak melebihi anggaran atau tidak optimal dalam rangka mendukung bisnis perusahaan, begitu. Iya, oke, baik. Berarti tadi salah satu caranya itu dengan membuat rencana pengeluaran dan Ya, menentukan skala prioritas ya, iya, Pak, ya. betul, betul sekali. Oke, baik. Semoga menjawab, Mbak Tia. Oke, baik. Selanjutnya, dari rekan-rekan sendiri, apa ada yang mau bertanya? Ya, bisa melalui kolom chat atau bisa juga melalui audio gitu ya, langsung. Oke, untuk rekan-rekan ada yang mau di Oke, dari rekan-rekan yang lain, apa ada yang mau ditanyakan seputar menyusun anggaran? Seperti itu. Oke, Pak Edwin, untuk pertanyaan terakhir, Pak. Ya, Untuk pertanyaan terakhir, closing statement seperti apa, Pak, mengenai budgeting untuk pemula? oke. Ya, closing statement ya. Ya. Jadi budgeting ini penting bagi pemula. Kenapa? Agar pada saat menjalankan usaha ini memiliki acuan, ya, pedoman yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu, misalkan 1 sampai 5 tahun itu seperti apa. Ini yang kemudian menjadi dasar bagi pengusaha, ya, pemula tentunya, untuk menetapkan target berikutnya akan dicapai itu seperti apa. Ya, mulailah dari penganggaran yang sederhana aja dulu, ya, namun dijalankan gitu dan dievaluasi secara berkala, daripada buat anggaran yang kompleks tapi tidak digunakan dalam perjalanannya. Nanti hanya di atas kertas saja. Nah, itu yang kita hindari gitu. Saya kira itu, Mbak Rina. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Edwin. Untuk rekan-rekan yang lain, terima kasih banyak sudah mengikuti webinar kita sampai akhir ya. Semoga materi yang disampaikan oleh Pak Edwin tadi bisa bermanfaat untuk pekerjaan rekan-rekan semuanya di kemudian hari. Oke, baik rekan-rekan, sebelum kita akhiri sesi ini, saya sudah mengirimkan materi webinar kita dan juga mohon untuk mengisi absensi dan juga feedback